IKN juga. Bareng sama Kak Nabil juga nanti kita bakal interaksinya banyak banget dan teman-teman juga di sini kalau misalnya mau tanya jawab dan lain-lain nggak apa-apa tanya aja. Kalau misalnya nanti oke ini kita cek dulu. Kok belum muncul suaranya? Oh oke oke. Teman-teman mungkin yang join di sini udah bisa mungkin komentar untuk suaranya ya. Apakah dari suara saya udah jelas atau belum? Sembari kita nunggu Kak Nabil. Kayaknya Kak Nabil ketendang dianya. Kita tunggu ya buat Kak Nabil join lagi. Nah, ini sebentar ya. Nah, ini udah bareng sama Kak Nabil nih ya. Oke, kita tunggu sebentar. Teman-teman juga yang sudah join di sini mungkin boleh undang-undang ya. Ajakin teman-temannya yang lain biar kita seru-seruan hari ini. Kita update terkait dengan IKN dan juga peluang pergerakan saham konstruksinya. Nah, ini. Halo Kak Nabil. Halo, selamat sore Bu Ike. Mohon maaf tadi di laptop satunya ketendang ya ini. Oke, Bapak Ibu udah lumayan banyak nih Bapak Ibu yang sudah hadir di acara kita hari ini. Untuk monthly market outlook di bulan Agustus ini kebetulan tema yang kita angkat ini adalah tema yang lagi panas ya Bu Iko ya. Yang lagi panas Lagi betul. seru nih yang lagi hits yaitu kita akan menilik peluang IKN atau Ibu Kota Nusantara dan sektor konstruksi. Bagaimana sih nanti dampaknya terhadap para investor pasar modal? Apa saja peluang-peluang yang bisa Bapak Ibu ambil termasuk kita menilik saham dari sektor-sektor konstruksi yang menjadi pemenang tender dari proyek besar kita IKN ini. Baik Bu Ike, kalau gitu kita langsung mulai saja ya Bu ya untuk pembahasan materinya dari Bu Ike. Dipersilakan Bu Ike. Oke, makasih banyak ya Bill ya. Ini izin untuk saya share screen materinya karena teman-teman sebenarnya membahas terkait dengan IKN itu cukup ini ya, complicated banget. Kenapa aku bilang complicated? Karena banyak sektor yang mendapatkan berkah ya. Contohnya salah satu dari sektor konstruksi. Sektor konstruksi kita tahu beberapa waktu lalu sempat mati suri. Mati suri karena harga sahamnya itu turun anjlok banget. Waskita bahkan sampai sekarang itu masih disuspend posisi untuk pergerakan harga sahamnya. Sedangkan Wika setelah open suspend harga sahamnya langsung naik signifikan. Kalau kita lihat secara persentase untuk saham Wika sampai dengan hari ini itu mungkin sudah di atas 30% pasca dia buka suspensi. Nah, beberapa hal ya terkait dengan politik itu juga mempengaruhi, apalagi untuk hari ini mungkin teman-teman juga udah tahu ya kondisi kita semuanya berharap. eh Mungkin aku pengen kasih apresiasi dulu buat teman-teman semuanya yang sudah bergabung di Monthly Market Outlook ya pada sore hari ini tetap semangat artinya untuk selalu mengupdate kondisi perkembangan pasar saham kita. Jadi nanti sebagai bonus, mungkin di sesi akhir kita bakal ngebahas pergerakan IHSG dan dampak yang terjadi pada hari ini. Jadi mungkin juga teman-teman sudah tahu hari ini sedang ada beberapa demo di beberapa titik, dan saya sangat apresiasi dengan adanya hal yang politik kita sedang panas, teman-teman tetap menyisakan waktunya untuk mengikuti kegiatan Money Market Outlook. Terima kasih semuanya. Nah, mungkin nggak berlama-lama, saya langsung masuk untuk pembahasan IKN. Nanti ada bonus ya. Bonusnya adalah nanti kita bakal bahas terkait arah prediksi IHSG dan beberapa saham yang mungkin terdampak juga dari politik yang terjadi ya, yang panas pada hari ini. Nanti kita akan bahas di akhir. Makanya teman-teman tetap stay dan ajak teman-temannya juga ya untuk ikutin kegiatan. Nah, tema pada hari ini kita akan membahas terkait dengan IKN. IKN ini syarat sekali ya. Kita nggak bisa menampik bahwa IKN ini juga sangat relate dengan adanya politik. Politik kita juga sekarang ini dalam masa transisi. Untuk presiden sudah terpilih, tinggal nantinya peralihan jabatan aja ya, pengesahan dan lain-lain. Sedangkan ada PR lagi lanjutan terkait dengan pilkada. Itu mungkin kita kesampingkan dulu. Kembali lagi, IKN ini mendapatkan sentimen yang positif terkait dengan presiden yang sudah terpilih, nanti tinggal pengesahannya ya. Nah, presiden yang terpilih ini ada Pak Prabowo, ini sudah memberikan sentimen ataupun statement bahwa dia akan melanjutkan ibu kota baru ini.
Nah, kalau kita lihat kembali lagi ya, saya izin flashback sedikit saja. Kenapa sih kita harus berpindah dari yang sebelumnya di Jakarta ya? Saat ini kita di Jakarta, saya duduk di kota Jakarta. Kenapa harus ibu kotanya dipindah ke Kalimantan? Karena yang pertama teman-teman, 57% penduduk Indonesia, hampir separuh lebih malah ya, itu tersentral hanya di Jawa. Dan kalau misalnya kita lihat tingkat kemacetan sekarang, bukan cuma di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan aja. Tapi tingkat kemacetan sekarang, contohnya saya tinggalnya di Depok, di Cinere. Itu sekarang kalau misalnya mau kerja atau apa pagi-pagi, itu macetnya pun udah luar biasa. Artinya, daerah-daerah sekitar Jakarta pun ini sudah, tingkat kemacetannya sudah sangat tinggi. Nah, untuk mengantisipasi tingkat kemacetan itulah, pemerintah menganggap bahwa ini sangat-sangat urgent untuk pemindahan ibu kota. Nah, kalau kita lihat dari sebaran penduduk, ini memang di Kalimantan itu baru 6% dengan pulau yang sebesar itu. Teman-teman, pulau di Kalimantan itu sangat-sangat besar sekali. Compare lebar luas dari kepulauan yang ada di Kalimantan versus sama wilayah Jawa, ya khususnya Jawa Tengah. Jadi 56% tersentral itu di Jawa Tengah dan Jakarta. Ya, Bapak Ibu. Itu compare itu Kalimantan luas banget. Tapi yang menempatinya hanya 6%, jadi jomplang. Nah, dengan adanya nanti perpindahan ibu kota di sana, harapannya adalah wilayah perkotaan di Jakarta ini tidak akan serta-merta ditinggal, tapi justru akan dikembangkan dengan lebih baik dan Kalimantan juga akan dibangun. Nah, dengan adanya pembangunan di kota Kalimantan, ini kita balik lagi deh, flashback ke slide yang ini. Wilayah Jawa dengan Kalimantan, luasnya beberapa kali lipat. Kalimantan luas banget. Artinya, itu butuh pembangunan. Nggak mungkin ibu kota, tapi gedungnya sepi, tidak ada gedung bertingkat misal, nggak ada jalur jalan tol, nggak ada MRT misal di Kalimantan, itu tidak mungkin. Pasti nantinya di sana akan dibangun MRT, akan dibangun LRT, akan dibangun perkotaan tentunya di sana, gedung-gedung bertingkat, ya. Sehingga kita tidak bisa di sini apa namanya mengatakan bahwa IKN itu proyek kecil, enggak. IKN itu adalah proyek yang besar dan berkelanjutan. Sehingga yang pertama kali aja kita sebelum kita berbicara akan ada hotel, akan ada rumah sakit, akan ada misalnya mal-mal, hotel-hotel, kemudian pariwisata atau apa ya. Kita berbicara yang membangun bangunan di sana itu siapa? Pasti perusahaan konstruksi. Sehingga yang mendapatkan berkah pertama kali itu adalah perusahaan konstruksi. Karena IKN ini adalah proyeknya pemerintah, maka yang mendapatkan proyek ataupun berkah pertama kali itu adalah perusahaan BUMN karya yang memang under pemerintah atau misalnya kita sebut itu adalah BUMN. Jadi seperti Wika, Waskita, Adi, ya, PTPP khususnya. Kalau Wika, Waskita itu jalan. Kalau PTPP itu bangunan, rumah-rumah dan bangunan perkotaannya ya. Gedung-gedung bertingkat itu PTPP. Kemudian rumah-rumah, apartemen itu di bawah Kementerian PUPR ada PTPP. Sehingga emiten-emiten tersebutlah yang mendapatkan berkah pertama. Tahun 2023, tahun 2024, kita agak ragu, wah ini IKN jalan nggak ya? Ini duitnya dari mana? Setelah viral sekarang, viral ya teman-teman yang ada di medsos, yang punya medsos IG, punya TikTok, itu mungkin udah lihat ya orang-orang buat apa namanya story terkait, wah keren banget ya, ternyata mirip Seoul ya di sana, di Kalimantan. Wah ternyata IKN sekeren itu ya. Gitu. Sehingga eh, dengan adanya statement, di mana di sini salah satu presiden terpilih ya, presiden terpilih, Pak Prabowo memberikan statement akan melanjutkan IKN, menambah lagi optimisme pelaku pasar. Sehingga di sini kami ingin memberikan statement bahwa saham-saham konstruksi ini ada peluang untuk mereka memperbaiki kondisi kinerja keuangan. Kenapa saya bilang memperbaiki? Karena walaupun mereka mendapatkan berkah dari proyek IKN, tapi sebenarnya kalau kita kupas lebih jauh, kondisi fundamental mereka, khususnya hutang ya, teman-teman pasti saya rasa semuanya udah update banget bahwa perusahaan konstruksi PR-nya satu, challenge-nya satu.
hutangnya dia. Nah, dengan adanya banyaknya proyek ini, kita semua berharap bahwa hutangnya dapat terselesaikan. Nah, kemudian kita bergeser baru setelah sektor konstruksi yang mendapat berkah, grup mana lagi kira-kira? Kalau BUMN udah jelas, pasti perusahaan BUMN karya itu. Kemudian perusahaan swasta lainnya yang juga mendapat berkah siapa? Nah, ini kalau kita rangkum ya, mulai dari pembangunan 2023, 2024, ternyata sudah ada 10 nama grup besar yang mereka memberikan statement akan berinvestasi di IKN. Jadi ikut serta membangun di sana. Yang pertama itu ada grup besar ya, ada Sinarmas, kemudian ada Agung Sedayu, kalau misalnya teman-teman tahu APLN ya, kemudian ada Salim Group, Pulau Intan, Jarum ya, BBCA, tentunya dia pasti bakal bangun cabang lah di sana. Nggak mungkin orang ke IKN mau tarik uang saldo, nggak ada nih BBCA di sini, nggak ada BCA gitu ya, kan nggak mungkin. Kemudian ada Wings, Adaro Group. Nah, Adaro Group ini kemungkinan mereka akan bergerak di terkait energi hijau di sana, karena kita tahu IKN ini mereka akan fokus ke energi hijau. Jadi momen-momen yang kita tunggu di 2025 ya, next year, tahun depan, itu tentunya beberapa tema yang akan mempengaruhi nantinya itu tentu IKN. Saham-saham yang perusahaan-perusahaan yang investasi di IKN. Karena nanti kondisi politik kita udah lebih settle, udah lebih stabil dan tentunya nanti temanya terkait dengan IKN. Jadi bukan cuma sebulan 2 bulan terkait IKN ini tentunya sampai tahun depan mungkin ini masih akan tetap ramai. Kemudian perusahaan-perusahaan yang relate di sana. Nah, kalau kita lihat bahwa di IKN ini proyek yang besar dengan Pulau Kalimantan yang seluas itu tentunya membutuhkan dana yang besar, artinya ini adalah big project. Ya, teman-teman, ini adalah big project. Dan nggak mungkin mereka membangun itu cuma setahun 2 tahun. Yang artinya perusahaan-perusahaan konstruksi mereka ada peluang untuk berlimpah ya, berlimpah untuk nilai proyeknya mereka. Pembangunan, perbaikan, maintenance itu sudah pasti akan dikerjakan oleh mereka. Dan kembali lagi ya, namanya membangun pasti butuh semen. Jadi perusahaan-perusahaan semen yang saat ini juga masih dalam kondisi oversupply, ya, kelebihan pasokan, itu juga akan mulai teratasi. Jadi IKN ini merupakan solusi dari beberapa sektor yang mungkin masih mandek. Konstruksi, sempat beberapa waktu lalu saya memberikan statement, kalau misalnya nggak ada IKN, konstruksi itu bisa mandek. Kenapa? Karena Pulau Jawa, Pulau Sumatera, jalan tol sampai Papua itu udah selesai. Udah nggak ada lagi proyek pembangunan. Jadi kalau misalnya nggak ada IKN, konstruksi sudah wassalamualaikum gitu ya. Ibaratnya seperti itu. Nah, dengan adanya IKN ini membuka lembaran baru. Mereka ada pekerjaan. Jadi positif ya, teman-teman. Nah, ini untuk lini masa pembangunan. Kalau kita lihat ya, kita sudah melewati tahun 2022 dan sekarang sudah mulai berakhir 2024. Itu adalah pemindahan tahap awal. 2025 tahun depan itu bakal lebih ramai lagi. Bakal lebih ramai lagi. Yang pertama, pembangunan ibu kota ya, yang sebagai area-area inti itu bakal lebih terfokuskan. Fasilitas transportasi umum, pembangunan jalan tol, pembangunan untuk jalur kereta, kereta cepat, MRT, dan itu tentu butuh pembangunan, ya. Dan emiten yang akan mengerjakannya, nah nanti akan aku sepil di bagian bawah ya. Kira-kira proyek di IKN gedenya kemana, kemudian emiten mana yang akan pegang, nanti kita bakal spill di bagian bawah. Jadi tetap stay di sini ya. Kemudian beberapa tahun-tahun ke depan dan ini adalah proyek yang panjang sampai 2045. Membentuk suatu kota itu adalah hal yang bukan sebentar ya. Jadi untuk pembangunan IKN ini adalah proyek yang panjang banget ya, teman-teman. Jakarta aja ada MRT itu rencananya udah dari tahun-tahun kapan, ya kan? Nah, ini kalau kita lihat dari RAPBN 2025, keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara juga sudah dimasukkan di dalam anggaran. Jadi sekaligus kita ngebahas untuk prospek sektor infrastruktur di tahun 2025, tentunya ini juga
nggak bisa terpisahkan dari adanya budget ya teman-teman. Jadi kayak tahun depan mau ngapain nih, budgetnya berapa banyak. Nah, inilah yang dibudgetin. Kalau kita lihat budget anggaran untuk 2025 ini ya teman-teman, yang warna orange ya. Ini kita lihat bahwa memang sih ada sedikit penurunan, tapi ini masih cukup tinggi lah compare sama tahun 2022 sama 2023. Karena angkanya masih di kisaran 400 triliun. Jadi saya rasa ini masih cukup positif dan masih cukup kondusif lah ya untuk sektor infrastruktur dan konstruksi, sehingga mereka masih bisa untuk berkembang. Indonesia apalagi negara kepulauan. Wah, Kalimantan itu gede banget pulaunya ya. Nah, ini kalau kita lihat target mereka untuk pembangunan mulai dari layanan dasar dan pangan, pembangunan rumah sakit, sarana dan prasarana pendidikan itu butuh dibangun. Kemudian konektivitas dan transportasi, jalan nasional, jalan tol, jembatan baru, bandar udara. Karena harus saya akui ya, bandara di Indonesia ini karena pulaunya gede, bandaranya jujur masih belum mencukupi. Kalau saya pulang ke Sumatera aja, itu saya harus muter-muter gitu, naik naik harus naik ke sini dulu, nanti harus lanjut lagi transportasi darat dan itu panjang banget memakan waktu. Karena Indonesia pulaunya luas, jadi memang sangat-sangat kurang untuk bandar udara. Nah, pembangunan bandara butuh butuh semen, konstruksi pembangunan. Jadi untuk sektor konstruksi masih kami melihat masih bagus. Penurunan harga sahamnya beberapa waktu lalu itu merupakan panik ya. Panik itu merupakan hal yang wajar karena eh, peralihan pemerintahan ya, kondisi konstruksi mereka yang gagal bayar hutang dan lain-lain. Tentunya sebagai investor panik itu merupakan hal yang wajar ya. Dan kita lihat sekarang setelah ada kepastian IKN terus dilanjutkan, artinya ada jadi salah satu harapan ya, jantungnya sudah mulai berdetak lagi, sempat berhenti ya, ini sudah mulai berdetak lagi. Dan kalau kita lihat pemenang tender IKN ya, yang untuk bagian konstruksinya ada ADI, Waskita ini ada beberapa seksi ya, seksi-seksi atau area-area ya, area-area Waskita, ADI, Wika, dan PTPP. Kalau kita lihat di sini secara keseluruhan, yang pegang proyek paling banyak itu Wika dan PTPP, ya teman-teman. That's why kenapa harga saham Wika naiknya kenceng banget ya, versus sama ADI, karena memang Wika dia pegang proyek, value-nya dia lebih besar dibandingkan dengan emiten yang lain. Begitu. Kemudian, kalau misalnya ada teman-teman mungkin yang sempat tanya, nah ini aku izin skip dulu ya. Kenapa ya waskita itu kok masih disuspend? Kenapa ya? Mungkin ada yang bertanya-tanya ya. Nah ini ya salah satunya alasannya teman-teman. Kondisi perhutangan dari waskita itu masih gede banget. Bahkan untuk rasio proporsi hutang, ini kan kita balik lagi tadi berbicara bahwa emiten BUMN karya sangat syarat dengan problem yang satu ini. Problemnya hutang. Ditagih nggak bisa bayar. Nah, gimana kita minjemin uang ke teman ditagih nggak mau bayar pun kesel deh. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, ini UAS kita Karya, posisi hutangnya dia sudah mulai melandai dan kita lihat ini sudah mulai positif dan dia dapat kontrak dari IKN ini dia cukup banyak, WG juga dapatnya cukup banyak dan tambah lagi nih ya teman-teman, akan ada rencana merger BUMN. Nah, ini yang menurut aku ini yang masih hot banget ya. Ini dia bakal ada merger BUMN. Nah, mergernya sama siapa aja ini ya? Kurang lebih. Wika dia bakal gabung sama PTPP. Ah, ini bagus banget ini. Jadi memang pasangan ibaratnya ini kan kita lihat ada beberapa pasangan-pasangan ya. Waskita dia bareng sama Utama Karya. Kemudian Adi dia sama Brantas dan juga sama Wika, ini dia sama PTPP. Nah, kalau kita lihat dari IKN yang punya proyek paling besar Wika dan PTPP. Jadi pada saat nantinya jika rencana merger BUMN Karya ini akan bergabung, nah itu mungkin Wika bakal jadi top itu ya. Ini proyeksi proyeksi estimasinya seperti itu. Wika dan PTPP kalau misalnya mereka bergabung karena yang punya porsi proyek cukup besar itu Wika dan PTPP. Dan PTPP ini dia fokus ke pembangunan gedung. Nah, di IKN tentunya yang paling banyak nanti justru proyeknya adalah pembangunan gedung, apartemen, mall, rumah sakit, itu masuk ke dalam ranahnya PTPP.
Kemudian sektor energi juga akan dipegang oleh Wika dan PTPP. Energi, kembali lagi, saat ini sedang yang kita peralihan. Jadi atmosfernya sekarang berubah ya, energi hijau, energi terbarukan. Nah, itu nanti dipegang ranahnya siapa? Itu akan dipegang oleh Wika dan PTPP. Jadi yang lagi hype lah kalau anak muda sekarang bilangnya ya itu dipegang oleh dua emiten. Nah, ini kalau dari kondisi keuangannya, dan ini sebenarnya kita ada juga sih pemenang tender untuk yang bidang semen dan juga bidang properti, bidang rumah sakit. Tapi nanti mungkin teman-teman ini materinya bakal kita kasih ya, kita bakal upload di websitenya kita, SIM Investor, jadi teman-teman bisa download aja di sana ya. Nah, ini untuk perolehan kontrak baru. Tadi waskita dia gabung ya sama Utama, dan memang di sini kalau kita lihat ya win-win solution ya lah ya. Kalau kita lihat ya pemerintah adil lah. Kalau kita lihat dari proyek kontrak perolehan kontrak baru di sini Utama Karya dia number one ya. Yang pertama. Jadi memang angkanya gede ya, teman-teman, angkanya gede. Nah, waskita yang paling bawah. Jadi yang paling atas dengan yang paling bawah digabung ya adil lah ya. Jadi saling menutupi gitu ya. Kemudian Wika dan PTPP, kalau misalnya digabung, Wika perolehan kontrak baru ya di semester 1 2024 ini di kisaran angka 10,24 triliun versus sama PTPP itu di kisaran angka 9 sekian. Jadi kalau misalnya nanti merger ini bisa digabung ya proyek yang akan mereka pegang ya cukup fantastis nilainya ya. Jadi di antara gabungan-gabungan emiten yang memang dua ini yang kalau misalnya digabung mereka dapat nilai kontrak yang tertinggi. Kalau Adi beberapa dengan yang lain, tapi kayaknya nggak terlalu signifikan ya. Nah, ini mungkin di penghujung, nanti teman-teman boleh kalau misalnya mau tanya-tanya, ini untuk kinerja, kinerja keuangannya ya, teman-teman, sama harga per lembar saham. Yang kita lihat adalah hampir mayoritas emiten konstruksi ini ambruk semua ya di tahun 2024 ini. Cuman memang di beberapa waktu Wika pasca buka suspensi dia naik, tapi sebelumnya dia hancur banget ya. Bahkan kalau kita lihat harga Wika ini sempat di 500-an ya. Ini di 300 artinya masih setengah. Dia walaupun udah naik kencang pun masih belum kembali ke harga yang di atas. Kemudian kalau kita lihat market cap yang paling besar Wika. Kemudian kalau dari sisi ROE, ROE-nya memang di sini yang cukup bagus PTPP. Wika dia memang masih negatif, tapi dari sisi EBITDA dia ada perbaikan ya teman-teman. Dari sisi Wika, EBITDA-nya sudah mulai ada perbaikan. Jadi kinerjanya Wika ini perlahan-lahan dia sudah mulai baik. Dari sisi DER, hutang yang paling banyak Waskita. Kemudian yang kedua ya Wika. Ya. Nah, ini ada beberapa yang harus kita perhatikan. Untuk Wika, ini dia nanti akan ada hutang jatuh tempo di tanggal 8 September, tapi sih mereka bilangnya sudah menyiapkan dana ya, jadi harusnya tidak ada gagal bayar. Sedangkan Waskita ini kemarin dia gagal. Jadi makanya harga sahamnya juga masih belum berani mereka mau open suspend ya. Karena walaupun dibuka suspensi, beberapa waktu lalu obligasinya masih gagal bayar lagi. Jadi khawatir dibuka pun bakal turun. Sedangkan Wika ini mereka katakan bahwa mereka sudah siapin dana untuk yang nanti tenggat waktu 8 September. Nah, nanti kita lihat untuk Wika. Kalau dia berhasil lunasin itu ya, yang nanti jatuh tempo tanggal 8 September, itu berarti good news. Ya, teman-teman ya. PTPP sama Adi nggak ada masalah, mereka memang kondisi keuangannya juga masih masih mampu survive, masih. Nah, ini untuk pergerakan harga saham, ini WG masuk di dalam Wika juga ya, anaknya ya. Kalau kita lihat dari sisi candlestick-nya, dia pergerakannya memang trennya turun, tapi dia ada peluang ini untuk mengalami kenaikan. Tapi secara keseluruhan trennya bearish. Kayak yang tadi saya sampaikan, sebenarnya secara keseluruhan emiten-emiten konstruksi ini memang karena turunnya udah dalam banget ya, wajar lah mungkin ya, karena panik dan lain-lain. Kurang lebih itu ini ya teman-teman untuk harga wajarnya. Kalau kita lihat ADI itu ada target itu di kisaran 530 target harga. Kalau kita lihat di Bloomberg ini adalah konsensus dari para analis. Adikarya itu target di 530, tapi kembali lagi harus tetap ini ya.
PTPP target ada di 700. Kurang lebih seperti itu mungkin kita eh, selesai untuk sesi pemaparan materi. Mungkin aku kembalikan ke Nabila. Terima kasih. Silakan, Bill. Baik, thank you banget Bu Yiko untuk pemaparan materinya beserta insight-insight terkait dengan stok pick saham konstruksi ya terutama ya. Bapak Ibu di sini mungkin ada yang memiliki pertanyaan terkait materi kita pada hari ini? Sepertinya belum ada pertanyaan yang masuk ya Bu Ike ya. Oke, Uh, mungkin kita Oke. bahas IHSG apa, Bill? Sambil menunggu. Tapi pertanyaan udah kita buka ya, Bill ya. Iya, sesi pertanyaan sudah kita buka Bapak Ibu untuk Q&A-nya. Mungkin boleh Bu Ike untuk IHSG hari ini secara singkat aja mungkin ya Bu Ike ya. Boleh, boleh, boleh. Karena sembari kita tunggu teman-teman, mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Jadi ini hanya selingan aja. Oh, Bu Ike, udah ada pertanyaan yang masuk ini dari salah Oh, satu peserta kita, Bapak Daniel. Untuk efek IKN ini berarti tidak langsung kelihatan ya Bu Ike ya, tapi untuk 1 tahun ke depan. oh, Jawab Bu Ike. sebenarnya untuk IKN ini dampaknya tentu sudah mulai dirasakan. Yang pertama kali adalah untuk sektor konstruksinya justru. Jadi untuk sektor konstruksi biasanya dari pelaku pasar itu mereka sudah melakukan adjustment. Contohnya kayak saham Wika, PTPP, ADI itu harga sahamnya sudah mulai mengalami kenaikan. Dan kita perkirakan kenaikan dari saham-saham sektor konstruksi ini bisa sustain dalam artian masih bisa melanjutkan peluang kenaikannya, tapi memang dengan catatan dari pemerintahan kita nanti ya pada saat sudah selesai disahkan, ini mereka harus tetap dengan statement awalnya ya untuk tetap melanjutkan proyek di IKN begitu. Kalau misalnya mereka mengubah statement, nah itu mungkin akan berbalik ya. Cuman kita berharap adalah IKN ini bisa terus berlanjut sehingga sektor-sektor konstruksi kenaikannya pun masih bisa kembali lagi on track. Kayak Wika kan dia masih di bawah 300-an. Kalau kita lihat track awalnya itu kan di 500. Begitu. Ya, Nabil, Oke, silakan terima dulu. kasih Pak Bu Ike telah menjawab pertanyaan dari Bapak Daniel. Kebetulan ada satu lagi nih pertanyaan yang masuk dari Ibu Hana Nabila dari Kata Data. Masih sepi investor di IKN, Bu. Apakah proyek IKN tidak menarik bagi perusahaan besar dan investor asing? Menurut Ibu kenapa? Lalu untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana efek kondisi politik terkini ke IHSG Bursa Efek Indonesia? Boleh dijawab ya, Bu ya? Oke, kalau untuk yang pertama memang ya, kalau kita lihat yang menjadi investor-investor utama di IKN itu masih dari investor ataupun perusahaan-perusahaan besar di dalam negeri. Adapun kalau untuk perusahaan asing, kenapa mereka belum masuk? Mungkin karena memang di sana ranahnya adalah pemerintahan ya, bukan yang memang belum ya, belum bergerak ke bagian yang swastanya dan lain-lain. Jadi memang kepentingan saat ini adalah memang fokusnya ke kota intinya dulu, pemerintahan intinya. Dan saya lihat ini nantinya ya, biasanya investor asing itu mereka butuh kepastian. Jadi mereka butuh minimal sudah progres itu sudah jalan 50%, biasanya mereka lebih make sure bahwa proyek ini yang mereka kasih dana atau untuk investasi di sektor real ini tidak sia-sia. Jadi tingkat kegagalannya harus benar-benar rendah banget baru mereka masuk. Saya rasa sekarang pun investor asing sudah mulai mempertimbangkan untuk mereka berinvestasi di IKN. Tapi kenapa masih sepi? Saya rasa ya yang tadi. Tunggu sampai benar-benar IKN ditempati, tunggu sampai benar-benar sudah ada transportasi, misal udah ada MRT misalnya, atau udah ada LRT, atau misal beberapa di antaranya infrastruktur di sana 50% lah sudah terlengkapi, biasanya investor asing baru mau masuk. Kalau masih awal-awal banget, biasanya memang agak sulit. Tapi saya rasa ke depannya mereka akan mau masuk ke sana. Begitu. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, Kak Nabil mungkin aku izin yang kondisi politik ya. Ini tadi juga sempat kita perhatikan bahwa
kondisi demo yang terjadi di depan gedung DPR ini juga bukan terjadi di Jakarta ya, tapi juga di Bandung dan juga di beberapa wilayah-wilayah di Nusantara. Dan kita lihat memang tadi sempat ini ya, sempat ditunda. DPR juga sempat tadi menemui sebentar dan kita lihat respon dari market ini justru semakin dalam penurunannya. Di tengah perdagangan tadi IHSG turun 0,4%. Tapi sekarang detik-detik per saat ini ya, update per jam sekarang di 15.30. IHSG itu sudah turun sampai dengan 1% Bapak Ibu. Yang mengindikasikan bahwa ini sudah kena ke pelaku pasar. Sehingga kita memprediksi bahwa yang awalnya IHSG ini perkirakan bahwa bakal langsung naik ya ke 7.600, kayaknya ngerem dulu. Kan sudah di 7.580-an ya kemarin. Untuk lanjut ke 7.600 kayaknya rehat dulu. 1-2 hari ini kayaknya rehat dan kita perkirakan mungkin hari Jumat akan ada koreksi lagi. Senin kita akan kembali lagi evaluasi. Harapan kita ini bersifat jangka pendek ya. Karena kalau dari sisi fundamental kita baik-baik aja. Cuman memang kondisi politik kita yang agak menghangat ya, teman-teman, agak menghangat. Semoga tidak makin panas ya. Semoga tidak makin panas. Dan kalau misalnya ini cepat reda, kemudian juga dari DPR, MPR mereka cepat memberikan klarifikasi, nah itu IHSG bisa rebound kembali dan kita sebagai investor justru bisa memanfaatkan untuk buy on weakness. Penurunan IHSG justru bisa jadi kesempatan besar untuk kita masuk. Kapan lagi IHSG bisa koreksi? Waktu Nikkei kemarin turun 12%, IHSG turun 3%, 2%. Orang pada takut, tiba-tiba naik langsung ke 7.500. Dan beberapa investor justru curhat kapan ya IHSG market ada koreksi lagi. Nah, kesempatan saat ini ya teman-teman, kondisi politik kita semoga masih aman-aman aja. Selagi demo saya rasa itu merupakan hal yang wajar lah. Karena demo merupakan aksi untuk penyampaian pendapat, cuman memang tidak konvensional ya. Jadi kembali lagi, kondisi politik ini dampaknya jangka pendek karena saya melihat dari kondisi politik kita sebenarnya masih cukup kuat ya, nggak sampai yang kayak negara-negara tetangga ya. Semoga tetap bisa terkendali. Untuk IHSG perkiraan sampai hari Senin, wait and see dulu. Oke, baik Bu Ike. Terima kasih banyak untuk jawabannya. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Marlin Silviana, termasuk pertanyaan terakhir kita ya Bu ya pada sesi hari ini. Berikut pertanyaannya ya Bu. Kalau BUMN Karya dapat proyek besar IKN, tapi dari segi pendanaan masih harus ditalangi BUMN Karya dulu. Dari segi profit and loss tidak bisa berubah banyak ya, karena masih akan terbebani hutang yang jumbo. Bagaimana pandangan dari Bu Ike? Oke. Kemarin itu saya sempat baca-baca ya, bahwa beberapa investor-investor itulah yang mungkin akan memberikan pendanaan. Jadi pada saat pembangunan BUMN Karya itu biasanya memang kalau perusahaan-perusahaan konstruksi mereka pakai by progress. Jadi udah ngebangunnya berapa persen gitu. Kalau yang udah dibangun 10% biasanya di akhir tahun mereka baru dibayar nih 10% begitu. Jadi saya rasa ini tidak akan benar-benar terbebani hutang yang jumbo ya. Karena misal nih nilai proyeknya Wika itu adalah 12 triliun. Apakah dia langsung harus ngeluarin 12 triliun? Kan enggak. Mereka pastinya bertahap. Berapa progres penyelesaian itu kan nanti akan dibayar juga di akhir tahun. Dan untuk pendanaan, eh, saya rasa obligasi itu masih menjadi solusi ya. Kalau misalnya mereka butuh pendanaan, ini dari mana? Dari obligasi. Asalkan rate yang diberikan dari obligasi ya, obligasi yang mereka terbitkan itu rate-nya masih lebih rendah dibandingkan dengan return yang akan nantinya mereka terima, itu masih aman-aman aja. Makanya untuk sektor konstruksi, kembali lagi, mereka game changer-nya adalah hutang. Nah, kenapa di sini saya nadanya cukup positif untuk saham sektor konstruksi? Karena seiring sejalan di akhir tahun ini nanti ada peluang penurunan suku bunga. Jadi dengan peluang penurunan suku bunga The Fed, ekspektasi Bank Indonesia juga akan melakukan adjustment penurunan suku bunga. Kalau suku bunga diturunkan, artinya mereka pada saat menerbitkan obligasi ataupun pada saat mereka mau meminta pendanaan ke perbankan ya untuk modal pembangunan, itu tentunya rate yang ditawarkan juga lebih rendah. Jadi saham konstruksi tidak serta-merta dari
project saja, tapi dari sisi cost itu juga akan dipengaruhi dari rate dari suku bunga. Ekspektasi penurunan suku bunga terjadi di akhir tahun ini sehingga memberikan sentimen positif juga ya tambahan untuk saham-saham tersebut. Ah, kurang lebih itu. Makasih Nabil. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Ike untuk pemaparan materi terkait dengan potensial sektor-sektor saham konstruksi yang sedang menghangat saat ini ya. Lalu juga pertanyaan-pertanyaan tadi sudah cukup terjawab ya. Semoga dari pemaparan dari Bu Ike sendiri. Demikian Bapak Ibu untuk market monthly outlook di bulan Agustus tahun 2024 dari Sinarmas Sekuritas. Kita akan bertemu lagi ya pada topik-topik yang lebih menarik tentunya di market outlook bulan depan. Saya Nabila Rabani selaku MC pada hari ini mohon undur diri. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu. Sampai jumpa. Selamat sore. Selamat sore, makasih semuanya. Semangat terus. Semangat. Makasih, Bill.